Ini kita ada di Aba Sushi. Yuk kita cari lebih lanjut apa aja sih yang ada di Aba Sushi. Fantastic. Halo Mbak. Mbak, kenalin kami dari Putri. Jadi kan kami punya tugas tuh untuk observasi kok UMKM. Nah, kebetulan kami milih UMKM Aba Sushi. Jadi di sini kami ada sedikit wawancara untuk Mbak. Kiranya kita kenalan dulu Mbak. Mbak siapa Mbak? Rara. Jadi Mbak di sini yang nunggu outlet ini. Kalau boleh tahu outletnya ada berapa Mbak? Ada dua Mbak? Ada dua di mana Mbak? Satu di Magelang sama kalau untuk produk-produknya Aba Sushi ada apa aja ya? Produknya ada sushi, ada takoyaki, gyoza sama bento. Oke, kenalkan saya co-founder dan juga CEO dari Aba Sushi, bisa dipanggil Kak Arya. Alhamdulillah kami saat ini bukan cuma sendiri ya, saya dibantu beberapa tim saya nanti juga yang akan membahas perihal masalah bantu dan juga kira-kira apa yang bisa kami bahas perihal masalah proyek. Kan Aba Sushi ini outletnya tuh udah ada di mana-mana gitu ya Kak? Boleh Progresifnya lagi masih progresif okay. Ya oke. Terus boleh dikasih tahu nggak Kak? Outletnya tuh ada di mana aja sih dan outletnya itu ada di mana aja? Oke, mungkin kita sebelum membahas outletnya sejarahnya dulu kali. Boleh. Oke. Ya, jadi Aba Sushi ini bermula dari kami waktu itu di tahun 2020 itu melihat kayaknya value daripada sushi ini di masyarakat itu nilainya masih tinggi banget kayak gitu. Jadi masyarakat itu masih menganggap bahwasanya sushi itu adalah makanan elit untuk kalangan menengah ke atas. Akhirnya kami Kak Arya sendiri dan beberapa tim kami akhirnya melihat ini sebagai peluang bahwasanya kayaknya bisa dijadiin UMKM, di mana yang kita tahu sushi itu nggak pernah ada tagline UMKM. Jadi sushi itu makanan elit. Nah, maka menurut Kak Arya ini mumpung lagi, kalau mumpung ya istilahnya, mumpung lagi digerbus-gerbus oleh pemerintah untuk perihal masalah UMKM, kayaknya ini sushi bisa kita jadiin nilainya sebagai UMKM. Nah, akhirnya kami berangkat untuk membuat konsep sushi ala UMKM yang mana menggunakan konsep gerobak, bukan outlet ruko atau semacamnya. Jadi benar-benar gerobak yang bisa kita taruh di titik-titik manapun yang kita mau. Jadi tidak akan memakan kos yang sangat tinggi. Kayak gitulah, itulah kenapa konsepnya UMKM. Dan alhamdulillah saat ini kita udah punya 2 cabang dan 1 kantor yang gitu. Satu kantor, 2 cabang, dan karyawan kita sebenarnya kalau udah terkumpul karyawan semuanya total ada 15 orang kayak gitu. Cuman yang karyawan yang jaga di gerobak itu cuma beberapa, dan ada beberapa orang juga yang ada di kantor kayak gitu. Oke, walaupun gerobak tapi harga dan rasanya nggak kalah ya Kak? Ya nggak kalah, oke. Kita bisa jamin itu ya, karena memang masyarakat terus Palembang tuh mereka masyarakat yang konsumtif dan juga pemilih ya. Jadi kita benar-benar harus selektif dalam penyediaan bahan baku dan juga penyediaan produk itu sendiri. Betul. Kita melanjutkan dari yang ditanya kita tadi, cuacanya, sejarahnya, outletnya, alamnya. Sekarang ini gitu, aku nanya kalau untuk masalah varian produk ini di Aba Sushi ada apa ya? Kalau di Aba Sushi kita ada 3, itu sushi, terus itu takoyaki, ketiga gyoza. Dari sushi ini juga ada beberapa varian, itu sushi ayam, sushi original, sushi sapi, sushi ikan, dan sushi udang. Kalau untuk harga dari produk ini sendiri gimana? Kalau sushi range-nya itu dari 13.000 sampai 20.000. Untuk takoyaki 12.000 sampai 15.000. Terus kalau gyoza sama kayak takoyaki dari 12.000 sampai 15.000 juga.
mengurangi sesuai atau masyarakat atau mahasiswa terjangkau banget ya kan. Kita tadi kan udah ngebahas tentang gambaran umum tentang Aba Susi ya Kak. Mungkin di sini ada Mbak Sarah selaku bagian produksi dan keuangan di Aba Susi. Ini saya mau nanya Kak, ini kan berhubungan sama harga dan supplier. Di Aba Susi sendiri barang-barangnya itu untuk barang-barang bahan baku itu dari mana aja Kak? Apa dari online, offline atau punya kemitraan tersendiri? Oke, jadi gini, di Abasus ini kakak sekarang ini sebagai keuangan dan yang ngurus produk itu Mbak Rani. Nah kalau untuk produk itu, jadi supplier kita tuh untuk saat ini ada beberapa yang offline, tapi untuk keseluruhan semua stok kita pembeliannya ada yang offline sama online karena kan usaha kita ini makan Jepang, jadi nggak seluruh stok itu tersedia di Palembang. Jadi kayak nori dan bahan-bahan lain yang nggak tersedia di Palembang kita belinya online di marketplace kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu. Kalau untuk suppliernya saat ini ada beberapa supplier kita yang di Palembang, tapi yang paling sering kita transaksi yang terdekat dari sini, jadi memudahkan kita untuk aksesnya gitu. Jadi ada yang online, ada yang offline ya. Apalagi yang terdekat di Iya. Oke, mungkin penjualan terbanyak di Aba Susi itu apa aja kan? Dan Variannya. Jadi kan untuk saat ini Abasus itu banyak, alhamdulillah udah banyak banget menunya ya. Tapi kalau untuk khusus yang paling best seller itu, kalau untuk di sushi itu sushi ayam, itu penjualannya paling tinggi, paling best seller. Dan untuk di takoyaki itu takoyaki crab stick. Karena ini kalau sushi ayam itu kan rasanya paling familiar di lidah orang dibanding rasa-rasa lain gitu. Dan untuk takoyakinya itu sebenarnya rasanya tuh mirip-mirip, tapi mungkin mungkin crab stick itu kan rasanya tuh agak pedes gitu. Dibanding varian takoyaki yang lain, jadi mungkin itu ya salah satu yang menarik tuh. Selera Indonesia banget. Iya. Kalau nggak salah ada varian ayam geprek ya? Iya ada. Itu termasuk best seller atau masih kalah dengan ayam tadi? Kalau untuk saat ini varian sushi geprek itu nggak termasuk best seller sih. Yang kalau di sushi yang best seller itu ada 3. Pertama itu ayam, yang kedua itu sapi, yang ketiga itu udang. Kenapa yang geprek itu kurang diminati ya? Agak lebih sedikit dari ayam karena ini. Range harga dari harga sushi ayam biasa sama sushi ayam geprek itu agak jauh. Jadi sushi ayam biasa itu dibanderol dengan harga 17.000, sedangkan sushi ayam geprek itu dibanderol dengan harga 23.000. Jadi kan ada range harga yang cukup jauh. Jadi kayaknya orang lebih memilih sushi ayam. Oke, jadi kan kita penjualan sama supplier. Terus omset per bulan rata-rata dari Aba Susi itu berapa sih Kak? Jadi gini, kan Aba Susi itu start offline store-nya itu di Januari 2021 dan di September 2021 alhamdulillah buka cabang yang kedua. Nah kalau untuk di triwulan 1 sampai triwulan 9 itu ada fluktuasi sih, tapi kisarannya kalau di triwulan 1 itu sekitar 20 jutaan per bulan. Terus di triwulan 2 itu ada penurunan dikit karena di bulan itu tuh ada bulan puasa yang kita libur ada beberapa hari waktu itu. Terus di triwulan 3 naik lagi sekitar di angka 24 jutaan per bulan. Nah, saat kita buka cabang kedua di bulan September, berarti itu masuk ke bulan keempat, itu udah ada kenaikan. Jadi omsetnya itu kisaran 38 jutaan. Oke. Mungkin itu aja ya Kak tentang keuangan dan produksi dari Aba Susi. Terima kasih ya Kak. Ya, sama. Oke Kak, sebelumnya tadi kan udah dijelasin semua nih sama teman-teman kakak yang perintis Aba Susi dengan teman-teman kami yang dari tim kelompok 9. Nah, di sini sebenarnya kami mau mengucapkan terima kasih Kak untuk waktunya dan menyempatkan wawancara ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya deh Kak,
Kalau Abah Susi sendiri kedepannya gimana? Maunya gimana Kak? Sebelum kita tutup, bagaimana kita pada sore hari ini? Oke, mungkin lebih tepatnya ini kira-kira nanti Abah Susi mau dibawa kemana ya? Iya, gitu ya. Karena memang secara konsep kita mulai dari UMKM. Gitu. Kedepannya harapannya memang otomatis Abah Susi bukan hanya sekedar jadi UMKM, tapi juga sebagai F&B company ya, dalam artian food and beverage yang bergerak di bidang makanan dan minuman, perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Yang mana nanti perusahaan tersebut mungkin kategorinya layaknya UMKM tapi sudah memiliki banyak cabang di mana-mana gitu. Jadi kalau sebenarnya kita udah ada ya di sini, kita ada misi kita ya. Jadi benar-benar ke depan kita progresnya 5 tahun ke depan itu kita bakal ngebuat perusahaannya benar-benar matang, bukan hanya bergerak di bidang makanan, bahkan kita bakal meluncurin sebuah aplikasi juga yang mana aplikasi ini menghubungkan seluruh bahan-bahan baku yang kita pakai yang bisa dipakai di orang lain kayak gitu. Jadi benar-benar bisa membantu banyak orang. Oke, berarti kalau dari yang Kakak jelaskan, visi dan misinya tuh sangat luas ya Kak, sangat Ya, panjang tinggi lah. gitu. Ya. Kalau sekarang gimana? Kalau udah ada persiapan untuk menjemput visi-visi itu? Lebih honest sebenarnya kita saat ini lagi nunggu persiapan untuk presentasi dengan salah satu venture capital juga dengan pemodal investor yaitu dari mungkin kenal ya Kak Ahmad Zaki, founder Bukalapak. Nah, gitu, beliau punya venture capital namanya ini 6 kayak gitu, dan beliau sekarang sedang lagi memprogres proposal kami untuk dipresentasikan di Pembebaran. Alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk presentasi di beliau, cuma jadwalnya sekarang lagi diatur oleh pihak panitia yang Wow, keren. yang mau Oke, ya. Kak, keren. Semoga kedepannya Abah Susi lebih baik lagi.